Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pria tertangkap basah saat berusaha menyelundupkan narkoba ke dalam lapas narkotika Samarinda. Diguyur hujan 2 jam, kawasan Sukorejo Lempake Samarinda tergenang banjir. Warga Melakulu Kutai Barat meramaikan gegap gempita Piala Sepak Bola Dunia 2022 Qatar dengan cara berbeda. Mau dititip? Iya. Untuk siapa? Gulai ayam yang dibawa seorang pria diperiksa petugas lapas narkotika Samarinda. Narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan dalam kuah gulai ayam ditemukan di dalamnya. Pelaku yang tertangkap basah pada Rabu 7 Desember 2022 itu kini sudah diserahkan ke polisi untuk diproses secara hukum. Kepala Lapas Narkotika Samarinda Hidayat menyatakan, pemeriksaan barang bawaan di pintu masuk lapas merupakan deteksi dini dan bagian dari pelayanan petugas lapas kepada warga binaan. Petugas Lapas Narkotika Samarinda berhasil menggagalkan upaya dari salah satu masyarakat yang hendak menitipkan barang atau makanan narkotika jenis sabu melalui gulai ayam. Nah, itu Sekitar pukul berapa itu, Pak? 15:00. Kemudian langkah yang kita ambil, kita lakukan penggeledahan secara seksama dengan yang membawa, dan sudah kita pastikan itu kita langsung melapor kepada Bapak Kadipas, Pak Kanwil, dan berkoordinasi ke pihak Polres Samarinda untuk proses lebih lanjut. Lapas Narkotika Bayur mengimbau warga tidak mencoba menyeludupkan narkoba ke dalam lapas karena petugas sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk mendeteksi narkoba. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perempuan bernama Nur Hidayah alias Inung dengan wajah tertutup Kamis siang digelandang polisi sektor kota Samarinda. Nur Hidayah ditangkap karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Bersamanya disita barang bukti 23 bungkus kecil sabu-sabu siap edar. Dari pengakuannya dari mana dapatnya? Dari suaminya. Suaminya sekarang? Jaringan. Awalnya Nur Hidayah ditangkap saat akan bertransaksi di kawasan Jalan Aminah Syukur. Polisi kemudian menggeledah rumahnya di Jalan Amanah Sambutan. Polisi menemukan 23 bungkus sabu-sabu yang disembunyikan di dapur. Baik, terima kasih. Cukup ya. Baru yang coba dibentuk di kota Samarinda. Oke, terima kasih. Yang mana pelakunya ini seorang wanita dengan inisial NH, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan lagi di kediaman pelaku 23 poket kecil yang terduga sabu pada waktu itu, dan dari hasil tes alat ternyata positif bahwa 23 poket tersebut merupakan sabu yang disimpan atau kita temukan di dapur dari rumah pelaku. Nur Hidayah kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana 20 tahun penjara.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Zainuddin adalah warga Manggar, Balikpapan Timur. Ia ditangkap dan digelandang ke kantor polisi Polsek Timur karena nekat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangannya disita 20 bungkus kecil sabu-sabu seberat 12,51 gram. Zainuddin ditangkap oleh patroli rutin. Polisi memburu dan menangkapnya karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat digeledah, ditemukan sabu-sabu yang disembunyikan dalam tas lempangnya. Pada saat patroli, ditemukanlah pria yang gerak-geriknya mencurigakan. Oleh karena itu, anggota Opsnal mengamankan laki-laki tersebut untuk dilakukan geledah. Pada saat penggeledahan ditemukan tas lempang merek Adidas warna hitam dan di dalamnya terdapat tas kecil merek Labeta warna pink. Dan di dalamnya terdapat 20 paket narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karena itu, anggota Opsnal Polsek Balikpapan Timur mengamankan laki-laki tersebut ke Polsek Balikpapan Timur. Zainuddin yang kini ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat pasal peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Jiwa pencuri begitu melekat dalam diri pria berusia 29 tahun bernama Ali. Baru sebulan menikmati udara bebas usai menjalani pidana penjara atas kasus pencurian mobil. Kini ia kembali terancam pidana 5 tahun karena mencuri sepeda motor di kawasan Balikpapan Barat. Kapolsek Balikpapan Barat Kompol Joko Purwanto menyatakan sasaran pelaku adalah sepeda motor yang diparkir lengkap dengan kunci kontak. Pelaku ditangkap setelah polisi mengetahui lokasi persembunyiannya di kawasan Gunung Guntur. Berarti selatan lagi. Jadi tersangka mengambil motor dengan cara melihat motor di depan rumah ada kunci menempel, langsung dinyalakan dan langsung dibawa kabur. Setelah itu setelah beberapa bulan kemudian atau pada saat bulan November kami mendapat informasi bahwa tersangka berada di Gunung Guntur, di Gunung Guntur. Jadi itu Residivis ini dengan enteng menyatakan sepeda motor itu dicuri karena ia membutuhkan sarana transportasi untuk pergi dan pulang bekerja di salah satu hotel. Bareng kerja gitu, belum kerja, sudah kerja apa? Housekeeping. Oh, terus kurang atau gimana? Jadi karena nggak ada kendaraan. Oh, nggak ada kendaraan. Jadi itu nggak puas kah di penjara kemarin, Mas? Mas ditahan di rutan berapa lama, Mas? 1 tahun 6 bulan. Hah? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Kasus nyuri di mana, Mas? Di Samarinda. Apa? Meski mengaku hanya mencuri 1 sepeda motor, namun polisi tidak mudah percaya. Polisi masih terus mengembangkan perkara ini untuk mencari kemungkinan pelaku mencuri di tempat lainnya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. 1 tahun 6 bulan. Kasus nyuri di mana, Mas? Apa yang kamu curi? Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini.
Seorang pria tertangkap basah saat berusaha menyelundupkan narkoba ke dalam lapas narkotika Samarinda. Diguyur hujan 2 jam, kawasan Sukorejo, Lempake, Samarinda tergenang banjir. Warga Melakulu, Kutai Barat meramaikan gegap gempita Piala Sepak Bola Dunia 2022 Qatar dengan cara berbeda. Sabtu 3 Desember 2022. Rahmat Gunawan, warga Jalan Teluk Kedondong, Sempaja Utara, Samarinda, digelandang ke Polsekta Sungai Pinang. Ia ditangkap karena menghabisi Suryadi, warga Jalan Labu Putih, Bengkuring, Sempaja Timur. Bersama pelaku disita barang bukti senjata tajam yang digunakan menghabisi korban. Minggu 4 Desember 2022, tim SAR gabungan menemukan Raka Azril Sangaji Putra yang tenggelam di Sungai Mahakam kawasan Teluk Lerong, Samarinda. Azril ditemukan setelah 5 hari dicari. Jasad Raka ditemukan berjarak 200 meter dari titik tenggelam. Sebelum diserahkan ke keluarga, jasad tersebut dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Senin 5 Desember 2022. Pos jaga malam sebuah perusahaan di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda digegerkan oleh penemuan jasad laki-laki bernama Wahab. Saat ditemukan, mayat tersebut berada di lantai dengan posisi miring tepat di kaki meja. Tim Inafis Satreskrim Polresta secepatnya mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk divisum. Senin 5 Desember 2022. Mandi dengan air parit yang terekam melalui video amatir ini memicu kehebohan di Samarinda. Pria warga Jalan Suryanata, Gang Tinggiran, Samarinda Ulu itu terpaksa memanfaatkan air parit untuk mandi karena air dari PDAM tidak mengalir, sedangkan di rumahnya tidak tersedia air bersih. Selasa 6 Desember 2022, sebuah truk bernomor polisi KT8791CA rusak parah usai menabrak warung gorengan dan pagar rumah di Perum Geraha Indah, Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu. Sedang sopir bersama kernetnya dilarikan ke rumah sakit karena terluka serius. Selasa 6 Desember 2022, Anto dan Edi ditangkap dan digelandang ke Mako Polda Kalimantan Timur di Balikpapan karena terlibat praktik tambang batubara ilegal di Desa Jonggon, Loakulu, Kutai Kartanegara. Anto adalah penyandang dana penambang ilegal, sedangkan Edi pengawas lapangan. Rabu 7 Desember 2022.
Pria yang digelandang polisi menuju ke Mapolsekta Sungai Pinang ini bernama Agus. Ia ditangkap karena mencuri sepeda motor sport milik tetangganya di Jalan Purwodadi, Samarinda Utara. Agus nekat mencuri sepeda motor tersebut agar bisa mengantarkan wanita idaman lain atau Will pulang ke Balikpapan. Rabu 7 Desember 2022. Di balik pagar seng yang sudah diberi garis polisi ini merupakan areal galian C yang disegel Satpol PP Balikpapan. Galian yang berlokasi di Kelurahan Gunung Sari Ilir disasar Satpol karena tidak memiliki izin resmi dan kini perkaranya sudah diserahkan ke Polda Kaltim. Polisi kini mendalami dugaan suap ke sejumlah pejabat. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini terjadi di kawasan Jalan Sukorejo, Lempake, Samarinda, Kamis sore. Banjir ini menyebabkan aktivitas warga terhambat. Beberapa dari mereka menerobos banjir dengan kendaraannya dan sebagian lain melintasi banjir dengan berjalan kaki. Warga korban banjir menyatakan musibah seperti ini sudah menjadi langganan. Hari ini pun banjir diawali hujan yang berlangsung 1 jam. Jika durasinya lebih panjang, maka sebagian warga terpaksa mengungsi. Oh, sudah sering. Udah berulang kali Pak ya? Wah, sudah sampai capek saya. Sampai capek. Kalau hujan Oh iya. sampai tinggi. Jadi kalau kondisi banjir itu ngungsi nggak Pak? Hah? Kalau sudah tingginya segitu keluarga ngungsi atau tetap? Yang ngungsi ada anak saya di belakang. Oh ada anak di belakang. Nah, akhirnya kan masuk dalam. Iya. Ini tadi kan sampai sini. Pak ini sebabnya hujan aja atau ada sebab lain Pak? Hah? Sebabnya karena hujan aja atau hujan ya? Pertama hujan, Nggih. dulunya enggak, tapi gunung-gunung sekarang diratai bikin rumah, airnya turun ke jalanan semua, paritnya di jalanan. Paritnya juga kecil ya? Nah, dari jalanan jadi parit. Sepinggang Pak. Sepinggang ya? Dewasa, ya. Ini kejadiannya kenapa seperti ini? Tadi sudah pulang kerja sih saya sudah seperti ini sih. Hujan atau apa? Tadi hujan sebentar aja ya, Dan ya. 15 menit sudah seperti ini ya? Iya. Oh gitu. Ini rata-rata orang nggak jalan atau gimana nih Pak? Karena gimana? Ya karena ini Mas, banjirnya luar biasa jadi tertahan semua. Sudah sering begini atau gimana Pak? Sering banget. Sering banget ya? Iya. Seringnya dilanda banjir mengecewakan warga. Mereka heran atas sikap pemerintah kota yang dinilai kurang peduli atas kondisi yang dialami warga sebab hingga kini banjir di kawasan ini masih terjadi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria tertangkap basah saat berusaha menyelundupkan narkoba ke dalam lapas narkotika Samarinda. Diguyur hujan 2 jam, kawasan Sukorejo, Lempake, Samarinda tergenang banjir. Warga Merak Ulu Kutai Barat meramaikan gegap gempita Piala Sepak Bola Dunia 2022 Qatar dengan cara berbeda. Tanda peringatan larangan berenang ini dipasang polisi perairan dan udara atau Polairut Polresta Samarinda Kamis siang. Polisi memasang tanda tersebut untuk mencegah bertambahnya korban yang terseret arus air saat berenang di Sungai Mahakam.
Agar tanda peringatan itu mudah terlihat, polisi membuatnya dengan ukuran besar dan dipasang di 5 titik, yakni kawasan Teluk Lerong, Taman Dayung, dan Taman Olah Bebaya. Kawasan-kawasan itu jadi sasaran karena kerap dijadikan tempat berenang oleh warga. Pada siang hari ini kami Satpol Rut Samarinda melakukan pemasangan himbauan untuk anak-anak ataupun orang dewasa dilarang berenang di sepanjang Sungai Mahakam. Bahaya apa yang bisa terjadi saat berenang di sini, Komandan? Di sini sangat berbahaya mengingat arus yang cukup deras dan kedalaman Sungai Mahakam. Dan ada buayanya sekarang di Sungai Mahakam. Sungai Mahakam ya. Kemudian izin, ada berapa titik yang dipasang peringatan ini? Untuk himbauan peringatan kita pasang untuk sementara di 5 titik. Di mana saja, Komandan? Satu di sini, Pohon Beringin, di depan BTN, yang satu lagi di Olah Bebaya, di depan Islamic Center, dan di Taman Dayung. Peristiwa orang tenggelam di Sungai Mahakam terjadi pekan lalu. Korbannya adalah Raka Azril Sangaji Putra, bocah laki-laki berusia 9 tahun. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah 5 hari dicari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hamdam yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara kini ditetapkan menjadi Bupati definitif di sisa masa jabatan 2018-2023. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pemberhentian Bupati. Ketua DPRD Penajam Pasir Utara Syahrudin M. Nur menyatakan penetapan tersebut sudah diparipurnakan dan hasil sidang ini akan diserahkan ke Gubernur Kaltim untuk proses pelantikan. Ya, izin Bapak alat kamera. Izin Bapak alat kamera. Dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri, kita memang secara mekanisme harus melakukan prosesi paripurna. Kemudian untuk selanjutnya tentu nanti berkas dan administrasinya dikirim ke provinsi, ke gubernur untuk dilakukan prosesi pelantikan. Pelantikannya sebenarnya nanti oleh gubernur. Di sini hanya proses paripurna itu pengumuman dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri itu. Hamdam menyatakan akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Hamdam pun sudah memiliki program yang akan dikerjakan sepanjang tahun 2023 mendatang. Edukasi, Pak. Setahun lagi kayak ente haji semua ini. Oh ya, mengejar waktu dengan waktu yang ini. Ya, memang kalau melihat waktu yang sisa, ya barangkali sudah tidak terlalu banyak bisa kita lakukan ya. Tapi minimal bahwa beberapa fondasi yang kita sudah desain di vaksinasi PDP itu ya minimal sudah kita siapkan fondasi yang benar lah untuk tinggal diisi nanti ke depannya. Penetapan Hamdam itu setelah Bupati sebelumnya Abdul Ghafur Mas'ud diberhentikan secara tidak terhormat oleh Menteri Dalam Negeri karena ditangkap KPK akibat terlibat kasus suap pada Januari 2022 lalu. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Berbagai ornamen Piala Dunia 2022 Qatar menghiasi permukiman RT 14 Kampung Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat. Berbagai ornamen ini mereka namai Bucin Piala Dunia Kampung RT 14 Melak Ulu.
Tidak sekedar menghiasi perkampungan, warga pun meramaikannya dengan lomba jalan santai, tari kreasi, dan lain-lain. Saat jalan santai, mereka pun membawa berbagai tulisan semangat Piala Dunia. Tak lupa, mereka pun membawa tulisan nama stasiun SCTV dan Indosiar. Ketua RT 14 Melak Ilir Muhammad Furkan menyatakan ide mendekorasi permukiman ini dengan nuansa Piala Dunia ini lahir dari semangat kegotong royongan warga. Semangat mereka bertambah saat mengetahui televisi SCTV Indosiar menggelar lomba bucin Piala Dunia Hias Kampungmu. Kami dari warga Kampung Bola RT 14 Melak Ulu, kegiatan lomba Kampung Bucin Piala Dunia 2022 Qatar. Tentunya dengan kegiatan ini kami mengambil hikmah bahwa warga bahu-membahu dalam membuat Kampung Bucin ini, bergotong royong, mengeluarkan segenap tenaga, pikiran, dan kreativitasnya. Dan saya ambil juga hikmah di sini bahwa kegiatan ini pure, bahwa kegiatan ini adalah swadaya dari masyarakat saya semua. Warga yang didominasi ibu rumah tangga dan remaja putri itu meramaikan piala dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur lah gitu kan pada Pak RT dan Bu RT yang semangatnya luar biasa. Ini harapan kami ke depan, mudah-mudahan Kampung Bola ini berjalan dengan seterusnya baik dan lancar. Meski memiliki semangat kebersamaan, di Piala Dunia ini setiap warga memiliki tim andalan masing-masing. Situasi itulah yang menambah semangat mereka untuk menonton dan saling mendukung tim kebanggaannya masing-masing. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.